Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita ke dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan berkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Wau tersembunyi, Wau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang akan memelihara ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi. Nas kita pada hari ini diambil dari Mazmur 84 ayatnya yang ke-11a. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini menjadi ungkapan pemazmur betapa pemazmur lebih merindukan hadirat Tuhan dibanding tempat-tempat yang lain. Kita juga diajak untuk bersama-sama memasuki hadirat Tuhan. Kita mau belajar untuk mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan biarlah nanti melalui kebenaran firman Tuhan, kita boleh belajar lebih lagi bagaimana selama ini kita beriman di dalam kehidupan kita. Di tengah segala kekurangan dan keterbatasan kita, marilah kita masuk ke dalam keheningan. Kita mau mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh menyadari Tuhan betapa kami adalah pribadi yang penuh dengan berbagai kerapuhan, kekurangan, keterbatasan. Dengan mudahnya Tuhan kami mengeluarkan kata-kata melalui bibir kami yang seringkali tidak kami pikirkan dengan matang, yang seringkali keluar karena ego kami, karena kepentingan kami, dan itu melukai orang-orang di sekitar kami. Betapa juga di dalam kerapuhan kami Tuhan, kami meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kami.
kami mulai menggantungkan hidup kami pada orang lain, pada materi kami, sehingga kami tidak lagi menggantungkan diri kami pada Tuhan. Kami melupakan kuasa-Mu yang begitu luar biasa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami juga mengaku Tuhan, betapa kami sungguh seringkali melakukan berbagai hal yang justru semakin merusak alam yang Tuhan titipkan bagi kami. Betapa dengan gaya hidup kami, keseharian kami membahayakan ciptaan yang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, keharmonisan antar seluruh ciptaan, alam, kami, hewan-hewan, boleh terjalin dengan baik. Kami rindu Tuhan, keterbatasan kami yang seringkali membuat kami jatuh di dalam dosa. Engkau rengkuh. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh jadi pribadi yang lebih baik lagi. Inilah pengakuan kami Tuhan. Inilah penyesalan kami. Kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat hidup kami satu-satunya. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur yang besar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap mulani berkembang manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semalam kami sudah beristirahat dan pagi ini kami Tuhan berikan kehidupan.
Kami bersyukur untuk setiap kejadian yang kami alami di dalam hidup kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami memberi diri. Kami mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami, untuk Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Kami boleh dimampukan untuk kami memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Biarlah boleh menyampaikan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ajar kepada kami Tuhan, untuk kami boleh terus merindukan hidup kami boleh menjadi alat, sehingga kami boleh dipakai untuk melakukan firman dan kehendak-Mu di dalam hidup sehari-hari kami. Inilah kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 43 sampai ayatnya yang ke-51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat sekalian, tema kita pada hari ini memahami, mengalami, dan melakukan. Kita tentu pernah mendengar pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kita setuju nggak Bapak Ibu dengan pepatah ini? Karena kita tidak kenal, maka kita sering menilai seorang berdasarkan apa yang kelihatan.
Karena kita tidak kenal, maka kita sering menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang kita dengar. Karena kita tidak kenal, maka kita dengan mudahnya mempercayai stereotip atau pandangan umum yang berlaku tentang orang itu. Kita akan bersama-sama melihat video berikut, Bapak Ibu. Hari ini gue pergi ke Mall Senayan City untuk beli sedikit baju untuk gue pergi ke Bali nanti. Terus gue juga beli baju buat mama dan keponakan gue supaya mereka pergi ke Bali pakai baju baru. Habis itu gue ngelewatin iBox di Senayan City, terus gue pengen mampir rencananya. Bayangin loh, mereka nggak welcome banget karena gue pakai pakaian kayak gini. Jadi kesini gue iseng-iseng doang untuk lihat iPhone 12 itu kayak apa sih. Jadi staffnya di sana tuh kurang ramah banget, jadi gue nanya bedanya iPhone 12 sama iPhone 11 apa, nggak dijawab. Karena penasaran, akhirnya gue beli deh ini iPhone. Gue lihat iPhone 12 Pro itu nggak nyampe 1 menit, habis itu gue bilang ke mbaknya, saya mau yang ini satu warna emas. Bayangin udah sampai gitu aja mbaknya nggak percaya. Sampai mbak ini manggil ke temennya, terus mbaknya bilang, tolong dong urusin ini orang. Gue pengen bilang melayani seseorang itu nggak harus dilihat dari tampilannya, tapi emang kita punya hati untuk melayani. Terlepas dari benar atau tidaknya video tersebut, banyak orang mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu kita yang berpikir dan punya pola pikir seperti itu. Kayaknya nggak mungkin deh orang yang penampilannya seperti itu bisa beli barang yang mahal. Kayaknya nggak mungkin deh kalau dilihat-lihat dia punya kapabilitas dan kemampuan untuk bisa melakukan hal ini, hal itu. Kita karena tidak kenal, kita mulai meragukan. Kita mulai tidak yakin pada seseorang. Dan ini juga Bapak Ibu yang dinyatakan oleh Nathanael di dalam bacaan kita pada hari ini. Nathanael itu ragu tentang Yesus, sehingga terlontar kalimat, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat latar belakang dari bacaan perikop kita pada hari ini. Bacaan kita di dalam Injil mengisahkan tentang kisah setelah Yesus membaptis, Yesus memilih para murid. Yesus memilih 2 murid yang pertama. Yesus bergerak ke utara Galilea, Bapak Ibu. Ia memanggil Filipus untuk ikut dengannya. Setelah itu, Filipus kita lihat bahwa ia menemui Nathanael dan menceritakan bahwa ia telah menemukan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Dan ketika Filipus menyatakan bahwa Yesus adalah anak Yusuf dari Nazaret, keterangan itu yang membuat Nathanael meragukan Yesus. Siapa Yesus? Anak Yusuf? Apa? Siapa Yusuf? Dari Nazaret? Wow, nggak salah Nazaret. Memang Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, tidak ada nubuatan bahwa seorang Mesias akan datang dari Nazaret. Itu sebabnya Nathanael bertanya di dalam ayat yang ke-46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ada keraguan, Bapak Ibu. Ada keraguan yang menyelimuti batin Nathanael. Jika menilik kota-kota yang ada di Alkitab, Bethlehem misalnya, kota kecil, tapi masih disebut di dalam kitab Mika. Yerusalem, wah ini jangan ditanya, ini muncul di mana-mana gitu ya kalau kota Yerusalem. Tapi Nazaret tidak pernah disinggung di dalam Perjanjian Lama. Tidak ada juga di Talmud, apalagi dihubungkan dengan Mesias. Jadi beberapa tafsiran mengindikasikan bahwa Nazaret memang dianggap sebagai tempat yang rendah oleh banyak orang atau banyak penduduk pada masa itu. Jika dilihat dari letak geografisnya, Bapak Ibu, Nazaret itu dekat dengan Kana. Nathanael orang Kana. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin ada persaingan antar kota. Sehingga Nathanael yang berasal dari Kana itu mungkin menyimpan ketidaksukaan terhadap kota Nazaret karena persaingan tadi. Nathanael atau yang lebih dikenal dengan nama Bartolomeus
menyampaikan keraguannya tentang Yesus, tentang Mesias. Apakah Natanael salah? Tidak sepenuhnya salah. Disinilah Natanael berusaha mengenal dan juga memahami siapa sih Yesus. Memahami bukan sebuah proses yang instan, Bapak Ibu. Tentu ada berbagai dinamika dalam proses mengenal dan memahami siapa yang kita imani. Keraguan Natanael menjadi sebuah hal yang wajar sebenarnya. Justru Bapak Ibu, sikap kritis Natanael ini yang membuat Yesus menyebut Natanael dengan sebutan Israel sejati di dalam ayat yang ke-47. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kepura-puraan dalam diri Natanael. Dia mengikut Yesus karena pengalaman yang amat personal dan karena keyakinannya bahwa Yesus adalah memang Mesias dan anak Allah. Dialah yang akan membebaskan dan menyelamatkan Israel. Itu yang menjadi keyakinan Natanael. Dan percaya kepada Yesus sesungguhnya memang harus melalui proses pemahaman yang sungguh. Kita mungkin belajar memahami yang pertama-tama bisa kita lakukan dengan belajar dari berbagai sumber, misalnya Alkitab. Dan yang kedua, kita perlu mengalami. Kita perlu mengalami sendiri pengalaman iman kita. Bukan hanya berdasarkan apa kata orang. Dan mengikut atau percaya kepada Yesus bukan sekedar menjadi orang Kristen. Bukan sekedar kita ikut Tuhan. Bukan sekedar kita mengakui pengakuan iman kita setiap minggu. Mengikut Kristus berarti kita mengenal Dia, kita memahami Dia, dan kita mengalami Dia di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita hari ini mau diajak belajar dari Natanael. Untuk menjadi diri sendiri, untuk menjadi pengikut Kristus bukan karena kepura-puraan. Bukan di dalam kemunafikan. Misalnya kita jadi ikut Tuhan, kita percaya Yesus, kita ikut Kristus karena kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Jadi kita ikut Kristen. Bukan. Kita jadi Kristen bukan karena kita tidak enak dengan teman dekat kita. Kita jadi Kristen bukan karena kita ikut mertua kita ikut pasangan kita. Bukan. Kita ikut Kristus adalah karena sungguh kita mengenal, kita memahami, dan kita mengalami Dia di dalam kehidupan beriman kita. Dan kita juga pada hari ini diajar untuk sama-sama belajar dari Filipus. Ketika Natanael mulai ragu ketika mendengar bahwa Mesias atau Yesus itu anak Yusuf dari Nazaret, ketika keraguan itu mulai muncul di hati Natanael, maka apa yang dilakukan oleh Filipus? Bagaimana reaksi Filipus? Apakah Filipus berdebat dan mati-matian meyakinkan, enggak, benar, ini loh Mesias? Enggak, Bapak Ibu. Kita lihat Filipus tidak mati-matian membela. Filipus tidak mati-matian terus mempengaruhi Natanael. Kita lihat bahwa reaksi Filipus singkat. Di dalam ayat 47, Filipus berkata, "Mari dan lihatlah." Pola ini sama, Bapak Ibu, kalau kita melihat tindakan Yesus ketika Yesus mengajak Andreas dan Simon. Kalau kita lihat ayat di atas, di ayat 39, Yesus berkata, "Mari dan kamu akan melihatnya." Dan Filipus mengikut teladan Yesus. Filipus mengajak Natanael untuk mengenal, mengalami Yesus secara pribadi. Mari dan lihat, bukan cuma dengar. Bukankah itu adalah esensi terdalam di dalam spiritualitas dan iman kita? Ketika kita mengalami Tuhan yang kita imani di dalam kehidupan iman kita. Apa dan bagaimana kita mengalami relasi dengan Tuhan, itu akan semakin memperteguh dan memperkuat iman kita kepada Kristus. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimungkinkan ketika kita senantiasa membuka hati
kita, membuka pikiran kita untuk dijamah dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam keseharian kita. Filipus menyadarkan kita, Bapak Ibu, bahwa iman kepada Yesus menjadi sebuah pengalaman yang bukan hanya diungkapkan, diceritakan, diturunkan, tetapi biarlah melalui hidup kita, orang itu lihat. Jadi kita nggak sekedar ngomong, tapi orang itu lihat. Mari dan lihatlah. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat betapa luar biasanya Yesus di dalam bacaan kita, Yesus melakukan percakapan dengan Natanael. Ketika Natanael ragu, disitulah Yesus hadir. Keraguan Natanael perlahan menghilang ketika Yesus menyampaikan bahwa ia mengenal Natanael, bahkan ia telah melihatnya ada di bawah pohon ara. Dan itu sebelum Yesus bertemu dengan Natanael. Apa yang dilakukan oleh Natanael di bawah pohon ara? Di dalam sastra rabi-rabi Israel, Bapak Ibu, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu suka belajar. Mereka suka merenung di bawah pohon ara. William Barclay di dalam tafsirannya mengatakan, biasanya pohon ara itu menjadi simbol kesejukan. Makanya orang-orang itu suka belajar di bawah pohon ara yang membawa kesejukan pada pikiran mereka. Dan William Barclay juga mengatakan bahwa mungkin ketika Natanael sedang ada di bawah pohon ara, Natanael kemungkinan sedang berdoa. Ia sedang merenung, ia sedang belajar tentang topik Mesias. Ia berdoa dan merenung kapan ya, seperti apa ya Mesias yang dinubuatkan. Ia sedang merenungkan janji Tuhan. Dan itu sebabnya ia begitu kaget ketika Yesus menyampaikan bahwa Yesus sudah mengenalnya, bahkan ketika ia melakukan perenungan di bawah pohon ara. Sebuah perenungan yang sangat pribadi. Keraguan itu seakan lenyap ketika Yesus menyampaikan itu kepada Natanael. Dan kita melihat reaksi Natanael di dalam ayat 49. Natanael berkata, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Betapa luar biasanya pengenalan Yesus akan Natanael. Pengenalan Yesus akan siapa kita. Itu yang membuat Natanael takjub dan akhirnya percaya kepada Yesus. Lalu setelah itu, setelah percaya, apa aplikasi yang harus kita lakukan kalau kita melihat hidup beriman kita? Apakah hanya berhenti sampai percaya saja? Apakah kita hanya sampai pada memahami dan mengenal lalu percaya pada Yesus? Apakah berhenti sampai di situ? Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, selama Perang Dunia Kedua, ada sebuah gereja kecil di Frankfurt, Jerman yang hancur karena dibom oleh pasukan sekutu. Dan setelah perang usai, kemudian banyak orang yang mulai berbenah kembali, maka banyak orang yang akhirnya mendiskusikan gimana ya caranya supaya kita bisa sama-sama membangun gereja ini kembali. Bagaimana caranya memperbaiki kerusakan akibat bom yang mengenai gereja ini. Semua orang berkumpul dan mendiskusikan. Kebetulan di gereja itu, Bapak Ibu, ada sebuah patung Yesus yang besar, yang menjadi kebanggaan. Tetapi karena bom itu, maka patung itu juga menjadi rusak, patah. Dan orang-orang pada saat itu, setelah perang, mereka kembali berusaha mengumpulkan pecahan-pecahan dari patung Yesus itu. Tetapi ketika dilihat, mereka tidak menemukan bagian tangan Yesus. Maka
Banyak orang yang kemudian ya udah, yuk kita sama-sama kerjasama gimana caranya supaya patung ini bisa kembali utuh. Cari orang, cari yang bisa membuat patung gitu, yang bisa memugar kembali. Tetapi di dalam diskusi-diskusi yang berjalan, tiba-tiba ada satu orang yang tidak setuju dengan ide untuk mencari orang agar bisa memperbaiki patung Yesus. Dan orang itu tidak lain adalah pendeta jemaat di sana. Kenapa? Kok Pak Pendeta nggak setuju? Bukankah ini adalah ide yang baik? Kita mau patung itu kembali baik, Pak, kembali utuh. Tetapi reaksi Pak Pendeta lain. Pak Pendeta itu tidak setuju pada perbaikan patung Yesus, dan Pak Pendeta itu berkata, biarkan saja patung itu apa adanya. Tidak perlu diperbaiki. Biar kita semua ingat bahwa tangan Yesus memang tidak ada. Kitalah tangan-tangan Allah yang kemudian dipakai berkarya di dunia. Sehingga ketika kita melihat patung itu, kita mengingat bahwa kita tangan Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, di dalam kita beriman kepada Tuhan, kita perlu 3M seperti tema kita. Kita perlu memahami, kita perlu mengalami, dan kita perlu melakukan. Dan untuk 3M itu, kita masih perlu mensinergikan namanya 3H. Apa itu 3H? Head, heart, dan hand. Dengan head, dengan kepala, kita memproses siapa yang kita imani. Dengan heart, kita mengalami perjumpaan seperti perjumpaan Filipus dan perjumpaan Nathanael di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan hand, tidak berhenti sampai pada pengalaman pribadi kita. Mari kita juga diundang untuk juga melakukan pekerjaan bagi kemuliaan Allah. Siapkah kita menerapkan 3H di dalam hidup kita? Head, heart, hand, bersinergi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Segala puji syukur kami panjatkan, kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak untuk kami tinggikan, Allah yang layak untuk kami puji. Karena kami juga menyadari Tuhan, karena kemahakuasaan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini kami bersatu hati ya Allah. Kami mau berdoa. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus ada di tengah-tengah kami,
menuntun dan membimbing kami di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, berikanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh terus ada dalam kondisi tubuh yang prima, kondisi tubuh yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang bergumul. Pakai kami untuk kami boleh terus menjadi penyemangat buat mereka. Pakai kami untuk kami boleh terus menjadi sahabat bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, biar saudara-saudara kami boleh kembali sehat seperti sedia kala. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini mulai mengalami penurunan karena sudah lanjut usia, Tuhan juga berkati mereka semua. Biarlah keluarga juga boleh terus bersabar, boleh terus mendampingi. Biarlah di dalam usia yang lanjut, saudara-saudara kami boleh terus merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk hari depan kami. Tentu ada kekhawatiran yang mungkin terlintas di dalam pikiran kami. Ketakutan-ketakutan dan berbagai pergumulan yang mungkin saat ini mendera hati dan pikiran kami. Baik itu karena pekerjaan, karena perekonomian, karena sekolah, dan berbagai hal lain yang saat ini mempengaruhi pikiran kami. Kami mau membawa semuanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami berjuang, ketika kami berusaha, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menolong dan memampukan kami melewati semuanya. Biarlah iman kami Tuhan boleh terus bertumbuh. Kami didewasakan melalui berbagai kejadian, melalui berbagai hal-hal yang Tuhan izinkan kami lewati. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tentu ada berbagai keputusan yang harus diambil, secara khusus tentang pengadaan vaksin yang saat ini masih terus diuji coba. Kami juga berdoa biar Tuhan turut campur di dalamnya. Biar setiap orang yang ikut ambil bagian boleh Tuhan beri hikmat. Dan biar ada titik terang, ada berbagai hal yang baik yang boleh terjadi. Dan pada saat pembagiannya nanti kami juga berdoa biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, aman, lancar. Sehingga pandemi ini boleh kami lewati bersama-sama dalam bergandeng tangan. Dan biarlah Tuhan, kami mau menaruhkan hidup kami semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah sang sumber jawaban di dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan di dalam iman kami. Kami percaya Tuhan bersama kami. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian PKJ 216 ayat 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, atas berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Semua ini kami yakini karena belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan, dan berkatilah agar persembahan ini kami boleh pakai untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Ajarlah juga kami agar tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup sebagai persembahan dan pelayanan kepadamu. Dengarlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan.
kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa melingkupi kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.